Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan isi dengan membahas masalah-masalah yang sudah saya terima. Kita akan isi pagi ini dengan bedah masalah. Ya, kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kalau keturunan Nabi masih ada sekarang ini atau bagaimana? Ya, kalau bicara keturunan sih pasti ada, ya. Masalahnya bagaimana membuktikan bahwa seseorang itu keturunan Nabi. Jadi kalau Anda bertanya, Pak, sekarang ini keturunan Nabi ada nggak? Ya ada pasti. Walaupun sudah 14 abad, ya keturunan itu ada gitu. Yang susah adalah membuktikannya. Kalau saya mengatakan saya ini cicitnya Nabi, nah sekarang pembuktiannya gimana? Ya kan? Nah, jangan jauh-jauh lah. Jangan jauh-jauh sampai di Nabi SAW yang 14 abad, 15 abad. Bisa nggak saya katakan, saya mah cicitnya Cut Nyadin? Ya. Saya ngaku. Cucu Nabi, ya, tapi kelakuan bikin masalah. Kelakuan merasa diri suci, menghinakan orang lain, yang nggak ada artinya. Nah gitu teman-teman sekalian, ya. Jadi mari kita berpikir lebih jernih, berpikir lebih kritis. Kalau ada yang ngaku cicit Nabi, ya sama aja dengan kita, apa bedanya? Karena Nabi itu tidak menurunkan kenabian, enggak. Yang istimewa dari Nabi Muhammad kan kenabiannya. Ya enggak? Makanya di dalam surat Al-Kahfi dikatakan, innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Yang membedakan aku dengan kalian itu wahyu. Nah sekarang cicit cucu dapat wahyu gitu. Enggak, berarti apa? Ya sama-sama aja kayak kita-kita ini gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah membimbing kita supaya kita selalu berada di jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana kalau tanaman, buah dan pohonnya keluar ke tanah orang lain? Bagaimana hukumnya menurut agama? Ya. Kalau Anda punya tanaman yang berbuah, ya, kemudian tanaman itu masuk ke halaman orang, maka bagian dari halaman orang itu milik dia. Gitu. Ya, saya misalnya di rumah ada tanaman. Ya. Nah, ternyata setengah dari pohon mangga saya itu masuk ke wilayah tetangga. Ke halamannya tetangga. Maka itu menjadi milik dia. Ya, betul. Si pohonnya mah menghunjam, tertanam di tanah kita. Tapi masalahnya ada bagian dari
pohon itu yang masuk ke tetangga. Maka dalam hukum Islam itu menjadi milik tetangga. Jadi halal. Tetangga itu ngambil buahnya, menikmati buahnya. Tidak harus ngomong, ambil aja dah, ini mah masuk ke wilayah kita, begitu. Ya. Nah itu yang aturannya seperti itu. Bagaimana dengan tanaman yang menjadi milik publik ya? Misalnya begini, ada taman. Di taman itu ada pohon mangga. Nah sebenarnya walaupun itu misalnya taman punya pemerintah, ya kan gitu. Sebenarnya itu buahnya bisa dinikmati oleh siapapun yang lewat. Boleh dinikmati secara hukum Islam, ya. Kenapa? Karena itu menjadi milik bersama. Jadi itu menjadi kepentingan umum, begitu. Jadi kalau misalnya di depan rumah saya ada jalan, ya. Nah di pinggir jalan itu supaya rimbun gitu saya tanam mangga, belimbing gitu. Jadi sepanjang jalan itu sama saya di depan rumah saya, tapi sepanjang yang ada di depan rumah saya itu jalan saya tanam gitu. Ada belimbing, ada sawo, ada macam-macam. Nah sebenarnya siapapun yang lewat itu boleh mencicipi buahnya, boleh mengambil buahnya. Tidak harus minta izin ke yang nanamnya, karena itu sudah milik bersama kalau di ruang publik, ya. Nah kalau yang tadi yang Anda tanyakan, pohon kita itu ke tetangga, nah itu sebenarnya kalau tetangga kita ngambil buahnya nggak masalah. Tentu akan lebih enak kalau Anda ngomong. Nah ini hubungan antara manusia. Bapak, Ibu, punten, ini tanaman saya masuk ke halaman Ibu. Mangga Bu, kalau mau ada buahnya diambil mangga silahkan. Ya. Atau kalau Ibu merasa terganggu, biar yang bagian ke Ibu saya papas gitu. Kata tetangga, enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Nah kita bilang, Bu kalau berbuah mangga ya Bu, jangan segan-segan, Ibu ambil saja, itu sudah milik Ibu. Itu kan lebih ke hubungan antar manusiawi. Mungkin dengan bicara itu akan lebih enak, tidak saling menggerutu tapi saling mengikhlaskan, ya. Orang yang kena tanaman kita dia ikhlas, ya kan gitu. Kita yang punya tanaman itu sekiranya buahnya diambil oleh tetangga, ya juga ikhlas, sehingga semuanya nyaman. Jadi yang paling bagus kalau menurut saya, bercerita saja, Bapak Ibu punten, mohon maaf, ini pohon mangga saya kok ada yang ke halaman Ibu. Apakah Ibu merasa terganggu biar saya mau papas? Oh enggak Pak, enggak apa-apa. Ibu mangga ya, kalau ada buah, ada apa, mana Ibu nikmati saja, nggak usah nanya dulu ke saya. Itu wilayah sudah milik Bapak dan Ibu di sini, kan enak kalau ngomong gitu. Itulah indahnya aturan Islam, akhlak Islam. Sungguh kalau kita amalkan Islam ini indahnya luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dilindungi dan diberkahi dan diberi rizki serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maaf Ustadz, mau nanya, bolehkah doa yang dibaca setelah sholat wajib dibaca juga selesai sholat sunnah tahajud, witir, duha? Apakah ada doa khusus yang dibaca saat sholat sunnah tersebut? Ya, dalilnya bahwa wirid-wirid itu oleh Nabi dibaca selesai sholat wajib. Jadi begitu Assalamualaikum, Anda istighfar, Anda baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Anda baca Allahumma antas salam. Pokoknya paket yang Anda baca di sholat wajib, Nabi mencontohkannya di sholat wajib. Nah, kalau Nabi mencontohkannya di sholat wajib, sudah, kita jangan menggunakan itu di tempat lain, ya. Nah, Anda bisa untuk sholat duha, sholat tahajud,
sholat sunnah apapun dengan doa-doa yang lain. Jadi kalau wirid zikir yang baku itu oleh Nabi dicontohkannya di sholat wajib. Karena prinsipnya dalam ibadah itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan sungguh pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Pada diri Rasulullah ada teladan yang baik. Jadi dengan demikian kalau Nabi mencontohkan zikir wirid di sholat wajib, ya sudah kita juga di situ. Terus bagaimana doa-doa lain di sholat duha? Ya silakan bebas. Ya, Anda bisa berdoa apapun, ya Anda bisa ambil buku doa. Jadi tidak ada doa khusus sholat duha, tidak ada doa yang spesifik tahajud. Makanya di dalam sholat tahajud itu ada kalimat begini, wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan di antara sebagian malam bangunlah kamu. Semoga dengan begitu kamu diberi kedudukan yang mulia. Nah, itu ayat tentang tahajud. Lalu di ayat yang lain dikatakan wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur. Nah, jadi kalau kita bicara waktu sahur itu ya waktu sudah menjelang azan subuh, ya. Kalau Anda sahur kan sebut sajalah jam 4 ya. Kalau subuh sekarang 4:30, jam 4 kan waktu sahur. Nah, di waktu sahur itulah mereka beristighfar. Ini isyarat bahwa kalau kita sholat tahajud, banyak istighfar dan doa. Istighfarnya apa? Boleh baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, berapa? Berapa saja. Bedanya dengan yang di sholat wajib, istighfarnya 3 kali. Kalau kita sholat wajib, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfarnya 3 kali. Ya, jangan mentang-mentang lagi semangat 100 kali. Pokoknya istighfarnya 3 kali. Ya, Allahu Akbar, subhanallah, itunya 33 kali. Nah, tetapi kalau di sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, saya wirid subhanallah, 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 subhanallah. Berapa? Berapa saja. Saya wirid astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Berapa? Berapa saja. Nah, itu bedanya teman-teman sekalian. Makanya zikir itu ada yang disebut dengan zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Kalau zikir muqayyad itu zikir yang tata caranya sudah ditentukan. Itu muqayyad. Ya contoh yang tadi, selesai Anda sholat, istighfarnya 3 kali. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbarnya masing-masing 33 kali. Itu muqayyad, terikat. Di luar itu, mutlak. Nah, mutlak itu apa? Tidak terikat dengan jumlah. Anda misalnya habis selesai tahajud, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Terus Anda istighfar. Berapa? Terserah Anda. Atau Anda baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi sebenarnya teman-teman kalau ba'da tahajud itu banyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur itulah setelah tahajud mereka calon ahli surga itu banyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini jadi orang yang selalu menyadari bahwa kita ini manusia makhluk yang boleh jadi kita berbuat salah, boleh jadi kita berbuat keliru. Banyak mohon ampun, banyak introspeksi diri, banyak perbaikan diri, banyak menatap apa kekurangan diri kita, begitu. Itu kan yang paling bagus, teman-teman sekalian. Nah, itu yang disebut dengan muhasabah. Jadi kita lebih melihat apa sih yang harus aku perbaiki? Apa sih yang amalan yang harus aku tingkatkan? Jadi kita jangan terlalu banyak melihat kekurangan orang.
Ke anak-anak, ya kita doakan, ya Allah jadikan anak-anakku anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang menjadi jariah. Ya Allah, berikan pada anak-anakku jodoh yang soleh, yang akan membawa mereka ke surga. Ya Allah, bukakan pintu rezeki untuk anak cucuku, sehingga menjadi orang yang berterima kasih, bersyukur atas segala nikmat-Mu ya Allah. Nah itu yang harus kita panjatkan itu. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Permohonan ampun, ya, introspeksi diri, perbaikan diri. Apalagi hidup mah begitu. Jangan terlalu banyak menuntut orang lain. Toh kita akan mati sendirian, ya. Tidak dengan orang gitu. Toh kita akan berhadapan dengan Allah sendirian. Teman-teman sekalian, ini karena ada kaitan dengan zikir dan wirid dalam ibadah. Sebenarnya kita harus sadar betul bahwa kita ini ya akan sendiri gitu. Kita lahir sendiri, kita pulang juga sendiri. Nah, kesendirian itu saudara-saudara yang harus kita siapkan. Ya secinta-cintanya keluarga kita, dah kalau kita mati mah cuma menghantarkan dengan tetesan air mata. Benar gak sih? Sekaya-kayanya kita, ya kali ke kuburan cuma diantar dengan mobil operasional kan gitu. Rumah yang seperti istana gak dibawa. Itu sertifikat rumah tanah yang ada di lemari Anda yang berpuluh-puluh itu dibawa gitu. Enggak juga ya kan gitu ya. Tabungan, simpanan, dibawa enggak juga gitu. Jadi saya berpikir pada akhirnya mah kita mah sendiri gitu ya. Makanya saya kan sering mengajak, kalau bapak ibu punya harta, ini saya sering kali mengajak karena saya sayang. Sayang kenapa? Ada orang yang punya sertifikat 10 rumah gitu ya, satu pun gitu nggak ada terpikir untuk wakaf dijual, saya wakaf. Itu yang menemani kita. Tapi Pak Aam keturunan kan sudah ada. So, untuk keturunan kita, anak cucu kita kan sudah ada harta yang kita tinggalkan. Masa kita kerja keras dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, terus kita sendiri nggak bawa apa-apa. Semua untuk anak, untuk istri, untuk cucu. Ya adalah, boleh kita egois sedikit, kita juga bawa sesuatu gitu. Ya nggak? Kenapa? Karena pada akhirnya kita sendirian. Itu sebabnya ketika Anda bertanya, zikir wirid apa ya? Ya sok Anda butuhnya apa? Ya, boleh nggak zikir seperti sholat? Ya silakan, tapi tidak jumlahnya seperti sholat. Istighfarnya terserah, alhamdulillahnya terserah, Allahu Akbarnya terserah berapa kali, subhanallahnya terserah berapa kali. Ya kan, doa-doa apapun boleh Anda panjatkan. Karena apa? Ujung-ujungnya ini untuk bekal kita dalam kesendirian. Yuk kita belajar dari orang-orang terkenal. Kan mereka cuma diantarkan sampai ke kuburan. Orang-orang yang kaya raya, ya kan ujung-ujungnya cuma sampai di kuburan. Nggak ada beda. Semuanya itu ujung-ujungnya sendirian. Sendiri. Catat itu. Ya. Nah, makanya ketika Anda bertanya, kalau sholat tahajud, kalau sholat duha, lebih banyak introspeksi diri. Banyak apa sih yang harus aku lakukan? Apa yang aku harus perbaiki? Amalan apa yang membuat aku nanti bisa bahagia di sana? Gitu. Jadi ketika kita ngurus anak, ya kita ingin anak kita soleh supaya jadi simpanan akhirat. Kalau kita mengarahkan anak-anak, kadang-kadang anak-anak memberontak, kadang-kadang anak itu melawan, kadang anak-anak itu membangkang. Biar fokus aja. Ini bekal akhirat untuk saya dan untuk dia gitu. Ya, ngadepin suami yang bikin kesel, ya tetap berbuat baik saja. Kenapa? Pada akhirnya mah kalau suami meninggal ya sudah dia dikuburkan. Saya meninggal ya sudah saya dikuburkan. Ya udah ujung-ujungnya mah nafsi-nafsi masing-masing. Ya sekarang mah bagaimana aku menjadi istri yang baik,
bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi karyawan yang amanah. Pokoknya mah hidup tuh udah begitu aja, teman-teman sekalian. Ya, sok gerak. Sok, kalau kita lakukan itu,